Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa rida nafsih, wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah fikum. Masya Allah. Kenikmatan yang saya rasakan saat ini luar biasa, ya. Allahu Akbar. Hati terpaut dengan Al-Quran, hati terpaut dengan tahajud, hati terpaut dengan sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ketika kita bicara terkait dengan ibadah malam, maka ibadah malam yang kita lakukan adalah sesuatu yang bukanlah kaleng-kaleng, bukanlah main-main. Ya, alhamdulillah, qadarullah, ini bulan Ramadan. Jadi kita banyak yang bangun malam karena sahur, karena masak. Tapi coba lihat, sebelum dan sesudah bulan Ramadan, apakah bisa dihitung? Ya, yang seperti kita. Ini mohon maaf, bukan menyombongkan diri, bukan. Tetapi membakar semangat Bapak Ibu semua, bahwa ibadah malam yang kita lakukan itu bukanlah main-main. Kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan, wajar. Mereka udah bergadang, mereka bangun jam 2, jam 1. Kenapa? Persiapan mau masak. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka itu masih berkelanjutan melakukan ibadah itu? Seperti halnya dengan santri-santri Pondok Said Malomo. Nah, tapi ini hati-hati ya, jangan sampai sombong. Ya, karena kalau kita sombong nanti Allah marah. Ya, ya. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa ya. Ya. Belum tentu kan Bu Marwiati, belum tentu ya. Ya. Tapi kalau santri Pondok Said Malomo, alhamdulillah sudah 2 tahun. Mau bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, tetap konsisten.
tetap istiqomah. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada kita semua, bersyukurlah kita. Ya, ini banyak-banyak kita bersyukur. Ya, sekalipun boleh jadi hajat kita belum terkabulkan, sekalipun boleh jadi impian-impian kita belum tertunaikan, tapi ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Apakah itu? Kenikmatan bangun tengah malam untuk bersimpu, bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Kalau sekarang mah banyak. Dari ujung ke ujung dunia sekarang ya banyak bangun malam. Jam 1, jam 2. Kenapa? Karena memang ada tujuannya. Tujuannya apa? Mau makan sahur. Nah, kan? Pertanyaannya, setelah Ramadan, apakah ini masih berjalan? Kan begitu. Atau sebelum Ramadan, berjalankah ini? Kan begitu. Nggak ada jaminan, saudaraku. Nah, tapi ini mohon maaf ya. Nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong. Namun akan berbeda dengan kita, berbeda dengan santri kita, Pondok Syed Malomo. Alhamdulillah, 643 hari, bahkan sudah masuk tahun ketiga. Karena ini kan nggak dihitung ya. 2 kali umroh saya nggak kehitung. Kemudian di Sulawesi kemarin 15 hari nggak hitung. Ya. Kemudian waktu saya ke timur nggak kehitung. Jadi kalau dihitung tuh udah masuk tahun ketiga sudah kita. Artinya sudah hampir 700 hari sudah. Masya Allah. Nikmat ayah bunda. Ya, luar biasa. Nah, begitu ya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terus bakar semangat Bapak Ibu. Ya. Dan kepada saudara-saudaraku yang baru bergabung menjadi santri Pondok Syed Malomo, menjadi jamaahnya Aris Alwi, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi tarbiyah ibadah malam. Tarbiyah qiyamul lail. Tarbiyah khatmil Quran. Tarbiyah tilawatil Quran. Tarbiyah qiraatil Quran. Tarbiyah tadarus Quran. Ini jadikan. Ini bagi yang belum mengenal ibadah malam. Ya, belajar sekarang. Ya. Bagaimana cara belajarnya? Ayo, yang masih malas bangun malam, sekarang ada kesempatan untuk bangun malam. Udah diteriak-teriakin tuh. Ayo sahur, sahur, sahur. Jangan cuma sahur doang. Ya, ambil air wudhu, berdiri, bersimpu, bersujud. Walaupun jam 3 nggak jadi masalah. 2:30 nggak jadi masalah. Namanya juga masih proses. Kan begitu. Nah, terima kasih Ayahanda. Jarkasi, Masya Allah. Orang Banjar nih. Nah, terima kasih Ayahanda. 2 kali hatam sudah. Nah nanti setelah Ramadan selesai, masuk di bulan Syawal, masuk di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kita sudah biasa, brother. Udah biasa. Ya. Nah, itu fungsinya. Nah, maka dari itu, Ramadan kali ini jadikan sebagai tarbiyah. Tarbiyah itu belajar, pesantren kita. Ya. Ini bagi yang baru-baru ya, bagi yang baru-baru. Ya. Nah, beda kalau untuk yang memang sudah jadi santri. Kalau santri Pondok Syed Malomo memang nggak usah diajarin lagi. Udah jam 12 bangun, ya. Ya. Udah jam 12. Bu Sunarsi, Bu Sri, Bu Wiwi, Bu Marwiyati, semuanya ya. Bang Haji Sukawati, Bang Haji Tati, nggak sebut semuanya, pokoknya ribuan santri kita. Ada 3.000 sekarang lebih, ya. Mana saya belum jadi santri, arsy. Ya silahkan aja masukin DM-nya Bu. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah teratur bagi jamaah yang ingin jadi santri, alhamdulillah sudah teratur. Kenapa? Karena pelan-pelan saya rapikan semua, ya. Admin saya minta tolong rapikan semua sehingga semua
jamaah yang ingin jadi santri itu terfasilitasi. Gitu. Nah, hanya memang yang belum mampu kami fasilitasi adalah komen-komen. Ya, kami sebenarnya pengen komen itu kami balas pengen. Cuma agak repot juga Kak, karena banyak komennya itu cuma assalamualaikum. Ya, kalau cuma assalamualaikum kan ya kami bingung juga jawabnya. Kalau semuanya waalaikumsalam, 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 nanti dibilangnya nanti spam. TikTok, Facebook itu nanti kita dibilangnya spam. Karena kalimat yang sama. Nah, komennya amin. Kalau komen amin kan bingung saya jawabnya gimana. Amin juga. Nanti spam itu. Sampah jadinya. Nah, sehingga saya cuma kasih love. Atau like. Love, like. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan, pelan-pelan saya jawab. Dengan jawaban tentunya yang mewakili ya. Nggak bisa juga semuanya dijawab. Ya. Bayangin aja ribuan pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kegembiraan luar biasa. Jadikan Al-Qur'an kebutuhan kita, bukan lagi sekedar. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau jadi santri itu kami sangat terbuka. Dengan niat catatan, saya menyampaikan tagline-nya itu apa? Ya, pertama niatnya fokus, serius, bukan main-main. Itu dulu niatnya. Nggak ada pendaftaran, nggak ada bayaran. Nggak ada. Cuma satu, saya minta fokus, serius, dan nggak main-main. Ya, kalau ada niat mau main-main atau mau berbuat jahat, tipu-tipu, mohon maaf, mending nggak usah masuk. Nanti ketahuan. Ya, kita ya ada grupnya Bu. Kalau nggak ada grup ya repot kita. Ya, silakan aja di DM nanti di. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-11 ya. Tentunya kita sama-sama bersyukur dikasih nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat yang luar biasa pada kita semua. Kemarin sudah banyak yang nanya bagaimana aturan zakatnya nanti Pak Ustadz, apakah saya boleh zakat begini. Nanti sabar ya. Setelah 15 hari, pertengahan bulan Ramadan baru saya akan bahas itu. Sekarang saya masih fokus membahas terkait dengan sholat, terkait dengan tilawatil Quran. Ya. Karena pas nanti 15 hari ke atas baru kita bahas zakat fitrah, zakat fitri, sedekah, fidyah, segala macam. Ya. Kalau untuk sekarang saya masih fokus untuk membahas bagaimana supaya kita semua bisa menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Tadarus boleh, enggak? Karena tadarus itu kan kita membaca Al-Qur'an sembari kita mentadaburi, ya Allah. Nih, contoh, nih kayak tadi saya baca Hotmil Quran ini ya. Ini kemarin saya minta ke salah satu sahabat saya, teman saya yang pakar bahasa Arab. Doa yang kita baca di Hotmil Quran itu Bunda. Masya Allah. Wajar. Sekalipun kita nggak ngerti artinya, wajar ketika itu dibaca nangis kita. Ternyata artinya Masya Allah. Menggemparkan dunia itu. Kenapa? Karena doa yang kita lantunkan di Hotmil Quran itu rupanya ya Allahu Akbar. Ya. Ya. Luar biasa, Bu. Ini udah di print ini. Ya. Dan mau doakan juga Bunda, Ayah. Saya sedang merilis buku dahsyatnya munajat gedor pintu langit. Ya, sedang saya merilis dahsyatnya munajat gedor pintu langit. Dahsyatnya gedor pintu langit. Insya Allah dalam kurung 3 bulan ke depan, mohon doakan buku ini sudah keluar sehingga Bapak Ibu bisa menikmati, bisa mendapatkan
Sehingga nanti yang nanya terus, nanya terus, itu nggak usah nanya lagi, tinggal buka bukunya. Bagaimana amalan Al-Fatihah 41? Bagaimana amalan wabil khairi? Bagaimana amalan pohon duit? Bagaimana amalan macam-macam. Nah, ini mohon maaf ya. Bukan berarti saya nggak mau terus-menerus di WA, enggak, silahkan. Tapi kalau bisa pertanyaannya jangan itu-itu mulu. Ya, kalau pertanyaannya itu mulu berarti saya belum berhasil. Artinya Anda belum nyambung, kan gitu. Kalau pertanyaannya hari ini A, besok B, besok C, insya Allah. Ya, terkadang bertanya sejawab, nanya, akhirnya habis waktu cuma melayani satu orang. Sementara ribuan yang lain belum saya layani. Jadi mohon maaf, hanya kadang 2 kali saya jawab, udah selesai itu. Ya, jangan lagi ranting, cukup pohon, dahang satu yang dijawab. Kalau udah ranting, apalagi daun, janganlah, ya kasihan. Waktu kita habis. Nah, gitu ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Silahkan di DM saja, Bu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ini masih ada, insya Allah, masih ada sekitar 18 atau 19 hari lagi kita dikasih kesempatan oleh Allah. Insya Allah. Sehat, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala marbahaya, bala, bencana, musibah. Masih ada sekitar 19 hari lagi atau 18 hari lagi. Allah berikan kita kesempatan untuk menghatam Al-Quran. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Seafdal-afdalnya, yang paling afdal, yang paling baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga wajar para pembaca Al-Quran, mohon maaf, para pembaca Al-Quran itu betul-betul ya mendapatkan spesial, mendapatkan tempat spesial di mata Allah. Ya. Orang yang sering baca Al-Quran, orang yang sering tilawatil Quran, itu mohon maaf, biasanya beda. Ya, dari auranya, ya, dari rezekinya. Coba deh, perhatikan. Kalau bahasa guru kita, Ustadz Adi Hidayat, beliau tuh menyampaikan begini. Tidak ada rumusnya orang yang selalu menjaga Al-Quran. Tidak ada rumusnya orang yang selalu tilawatil Quran setiap hari, apalagi sampai 2, 3, sampai 5 juz sehari, itu dimiskinkan oleh Allah. Enggak ada itu rumus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran itu, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tak mungkin pula Allah menyampaikan sesuatu ingkar, nggak mungkin, kan begitu. Nah, maka dari itu, sekarang ayo, mohon maaf, ayo sekarang bangkit, lawan malasmu, ayo bangkit, lawan letih, lesu, segala macam lah, ya, dilawan. Jangan cuma teriak terus, Pak Ustadz gimana caranya ya, gimana caranya ya, gimana caranya ya. Sekarang rubah bagaimana caranya supaya saya bisa ngaji. Nah itu.
Ketika Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya supaya saya lunas hutang? Bagaimana caranya supaya besok saya deadline ada solusi? Bagaimana caranya supaya rumah tangga saya harmonis? Bagaimana caranya supaya anak-anak saya soleh dan soleh? Bagaimana caranya supaya rezeki saya masuk? Bagaimana caranya supaya Allah berikan saya duit setiap hari? Qiraatil Quran. Itu qiraatil Quran. Angaji ki. Ya aku makutu ki mangaji, makutu tu puang latala maleki dale. Nah, begitu. Tapi kan Pak Ustadz, saya belum bisa ngaji. Saya masih pakai Latin. Ora opo-opo. Sawios-wios, tekuna naon. Hah? Kada apa-apa. Nah, ayo ha. Ayo ha. Kada apa-apa. Nah, bukannya kada boleh ha. Kada, bisa. Begitu. Nah, cuma jangan berketergantungan. Jangan berketergantungan ini pakai Latin aja terus. Akhirnya apa yang saya share pakai bahasa Arab, Pak Ustadz boleh tulisin Latinnya nggak? Aduh, jangan. Tetap kita belajar untuk membaca secara Arab. Nah, begitu ya. Nah, ya ropopo. Gitu. Tapi Pak Ustadz, saya ngajinya masih terbata-bata. Tajwid saya masih berantakan. It's not a problem. Lah bahasa. Nah, jadi masalah. Tinggal kita mau apa enggaknya, kan begitu. Saya ngajinya tuh Ustadz, untuk satu juz itu bisa 3 jam. Bu, Pak, Ayah, Bunda, maaf, mau nanya saya. Ya. Pertama kali Ayah Bunda belajar membaca suratul Yasin, membaca suratul Waqiah. Maaf nih ya, jujur jawabnya. Apakah langsung lancar? Ayo. Lancar nggak bacanya dulu? Pertama kali baca Yasin. Pertama kali baca Al-Waqiah. Atau ketinggian, jangan Yasin deh, jangan Waqiah. Al-Fatihah saja. Masih ingat waktu kita kecil? Mungkin kita masih ingat. Anak saya si Mas Ogi itu si cantik, usianya 4 tahun. Suruh baca sekarang Al-Fatihah. Hafal. Tapi pas disuruh buka Al-Quran, mana tahu yang mana Al-Fatihah di situ. Ini kita pakai rasional. Ayo Budela, mana Budela? Ya. Iya kan? Anak kita, cucu kita yang usianya 3 tahun, 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan begitu kan? Coba sekarang bukain Al-Quran. Mana suratul Fatihah? Tahu nggak dia? Nggak bakal tahu yang mana surat Fatihah. Ya. Karena dia hanya dengar, oh surat Fatihah itu begini. Itu anak saya si cantik itu yang 4 tahun usianya, Al-Fatihah hafal, An-Nas hafal, apalagi kemarin tuh Al-Ikhlas hafal. Tapi pas saya ambil Al-Quran, Dek, yang mana Dek? Al-Fatihah mana? An-Nas mana? Ya nggak tahu. Kenapa? Ya karena memang belum waktunya dia tahu. Ya. Huruf-hurufnya juga kalau saya tanya, ini huruf apa? Alhamdulillah udah tahu tuh. Ini nun. Ini yang lurus berdiri tuh alif. Udah tahu dia. Ya, kalau ada titik 1 nun, titik 2 ta. Ya, dia udah tahu tuh. Tapi kan belum bisa ngejak dia. Alif tambah ta jadi apa? Ata gitu. Belum tahu dia. Tapi pas disuruh hafal, coba baca Al-Fatihah, udah hafal. Nah,
Gitu loh maksudnya. Nah kita juga seperti itu ayah bunda. Jadi yang mana apa? Koruk riolo. Degaga ya pu. Degaga iseng. Tidak ada kita tahu. Ya. Kita semuanya proses belajar. Ya. Iya kan bunda ya? Nah, oleh karenanya ayo. Jangan lagi ada alasan. Saya nggak bisa Ustadz. Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Tenang bunda. Ya. Kita ada namanya tarbiyah. Kita namanya belajar. Bagaimana belajarnya? Kayaknya kalau pertanyaannya bagaimana belajarnya, itu sama halnya begini. Itu namanya pangulir, makutu, kedul. Kalau masih nanya, gimana cara belajarnya? Ya, sekarang sudah banyak sekali cara dengan digitalisasi, kemajuan zaman sekarang. Apa sih yang nggak bisa? Ya. Kalau Anda masih mengatakan nggak bisa, berarti cuma satu jawabannya. Kedul, pangulir, apalagi makuto. Cuma itu jawabannya tuh. Semuanya udah ada sekarang. Bapak Ibu tinggal buka HP, klik belajar tahsin, belajar alif ba, udah otomatis udah bisa itu. Ya, udah otomatis itu. Oh, banyak bunda. Ya udah banyak sekarang. Ya, video-video bagaimana cara mengaji dengan baik dan benar udah ada. Lah kalau kita dulu kagak. Ya. Kalau kita dulu la ilaha illallah, ya. Belum ada namanya HP dulu mah zaman dulu. Kita ngaji jalan kaki 2 kilo malam-malam pakai apa namanya obor. Obornya bukan obor minyak tanah, obornya daun kelapa kering itu dililit-lilit baru dibakar. Jadi bisa sampai tiga sambung itu. Baru kita sampai ke guru ngaji. Ya. Uta belicak-licak pula tuh. Tahu belicak-licak. Ya. Mak jojo-jojo na sengogi ya. Tapi bukan mak jojo-jojo batik kotor ya, tapi mak bungka-bungka. Kita pergi ke guru ngaji itu. Ya. Ya kebetulan qadarullah guru ngajinya ibu saya sendiri. Jadi saya enggak belicak-licak, saya enggak mak bungka-bungka, tapi santri-santri atau murid-murid ibu saya, murid-murid bapak saya dulu tuh di kampung ngaji. Itu kan di kampung ya. Oh. Repot itu. Ya. Nggak ada kayak sekarang tinggal klik. Oh, alif ba ta sa jim ha kho. Nggak ada dulu begitu. Ya, tinggal diklik-klik. Dulu mah kita pakai ini lidi. Alif ba ta. Tuh. Sekarang udah serba canggih. Ya. Saya rasa di sini angkatan kita ini ya. Iya, obor dok kaluku. Ya, kalau orang Bugis paham itu. Ya. Jadi daun kelapa yang kering itu disulam, diikat baru dibakar. Ya. Kalau bambu obor mah Bu itu mah udah keren, udah pakai minyak tanah itu. Ceritanya kan ini miskin. Saat itu kan kita miskinnya nauzubillah min zalik, minyak tanah kita irit. Pakai daun kelapa kering tuh. Dianyam gitu, baru mau jalan tuh bakar ya. Panjang jalan itu. Nah, sampai di rumah ngaji baru kita ngaji. Ya. Waduh, ya Allah. Nah, udah gitu apa? Pas ngajinya juga belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ngajinya udah canggih banget sekarang nih. Ngajinya sekarang tinggal klik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau dulu mah kagak ada bisa diklik-klik. Yang ada guru kita yang ngaji. Nah, tajwidnya masih berantakan. Ya, iya sulo, nasi ngogi ya sulo. Kalau obor kan bahasa Indonesia, Bu. Sulo nasi ngogi ya. Begitu. Nah, kalau ada orang Bugis Wajo, dulu saya ngajinya begitu. Asyikna lefu empuno lama nakada ale.
Esek na haem puno mim nakada hama alhama dafanna dalnge nakada du alhamendu. Coba tuh, susahnya dulu kita ngaji. Ya. Lah sekarang Allahu Akbar. Canggih zaman sekarang ini. Ya. Udah gampang sekali kita belajar Al-Qur'an. Tapi kenapa masih ada juga jawaban? Bagaimana caranya Ustaz? Saya belum bisa. Allahu Akbar. Ini saya cuma bilang, ya, kalau seandainya ada yang masih mengatakan belum bisa, ya mohon maaf ya. Anda seorang pemalas, Anda seorang yang nggak mau berusaha. Dan saya katakan, ya, ini bukan saya mengatakan, saya cuma perpanjangan lidah. Kata Syekh Yasir. Syekh Yasir ini adalah imam besar, salah satu imam di Masjidil Haram yang luar biasa hafalannya, luar biasa ngajinya. Beliau sampaikan, ya. Apa kata beliau? Orang-orang yang selalu mengaji tilawatil Quran, qiraatil Quranul Karim, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah itu. Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu dalam dekapan Al-Quran, ya, itu selalu dimudahkan oleh Allah. Mustika motor, ogi wajo Kak Huang. Ya. Nah iya, Eda Wahda, betul tuh. Ya. Dulu kita udah nyampe di guru ngaji, kita disuruh lagi ngambil air minimal 3 kali dari sumur ke rumah, 1 ember. Begitu embernya bukan dipikul, embernya taruh di atas itu, dijujung kalau kita Bugis itu. Jujung, mak jujuwai, ya. Bayangin tuh. Kalau di Jambi saya masih ingat bukan lagi jujung karena Jambi itu sudah mompa, pakai pompa. Cik cuk, cik cuk, cuk cuk, air teh. Kalau di Sulawesi itu bung. Ya, dari bung ke rumah itu kan lumayan tuh sekitar 300 meter itu. Ya. Nah, itulah proses, Bunda. Dan hasilnya, ya sumbangan minyak tanah, betul Bu. Masih ingat ya? Kata guru ngaji, ayo setiap bulan sumbangan minyak tanah 1 botol, kumpulin. Gak ada gaji dulu mah. Kagak ada gaji. Kagak ada gaji. Kalaupun ada yang mau ngasih apa, paling ngasih pisang. Ya. Kalau ada ayam, kasih ayam guru kita. Ya. Paling-paling guru kita dapat rezeki itu kapan? Setiap tahun pas zakat. Pas zakat fitrah, baru kita zakat fitrah ke guru ngaji kita. Kan begitu. Dulu mah kita kan belum kenal namanya sedekah subuh, belum kenal namanya Jumat Barokah, ya. Saya masih ingat banget berapa tahun tuh, ya. Saya ngaji setelah selesai di ibu saya ngaji di tempat guru lain. Itu tiap tahun tuh. Ada 4 tahun tuh saya sedekah zakat fitrahnya di guru. Ya. Saya di Majaulang saya, di Majaulang di agak Senai, Macanang. Saya orang Macanang. Dekat dengan Asadia. Nah, iya Ibu Seti Rahman, macerak baca, toti manu, otti, ya, bawa pisang, bawa ayam buat guru kita. Kan itu, nikmat itu. Ya. Nanti kalau lebaran, sebelum lebaran malam H-1 atau H-2 lebaran, kita bawa beras untuk zakat fitrah untuk guru kita. Tujuannya apa? Agar ilmu yang kita terima itu betul-betul manfaat. Dan demi Allah, alhamdulillah, saya rasakan manfaat ilmu guru saya itu. Detik ini saya bisa ngaji. Detik ini saya bisa qiraatil Quran. Detik ini saya bisa azan. Bahkan dulu saya pernah juara 1, ya, kecamatan. Dulu juga saya pernah juara qiraatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Walaupun cuma tingkat desa, nggak apa-apa. Ya. Itu berkah.
wasilah saya zakat fitrah, itu berkah. Nah, makanya nanti saya ada rencana ya, agar ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini barokah, seluruh santri Pondok Sehat Malomo saya sarankan untuk zakat fitrah ke Pondok Sehat Malomo. Itu nanti kita akan bahas. Ya, tujuannya apa? Agar segala sesuatu ilmu yang kita dapat ini penuh berkah. Karena ini bukan buat saya, ya. Ada sebagian rezeki saya di situ hanya sebagai fisabilillah, bukan amilin. Karena amilin saya bukan amil, bukan. Saya hanya sebagai fisabilillah. Gitu, ya. Jadi siap-siap nanti zakat fitrahnya. Ini belajar di Pondok Sehat Malomo bertahun-tahun, zakat fitrahnya di masjid depan rumah. Bukan nggak boleh, nggak boleh. Cuma ya sadar sendirilah, kan begitu. Ya, toh juga zakat fitrah kan cuma 50.000, udah gitu setahun sekali lagi. Itu aja kadang diomongin. Allahu Akbar. Ya, kadang diomongin Mas itu. Ya. Ah, di mana zakat? Ngapain zakat di situ? Ente udah dapat ilmu, ente udah dapat pencerahan segala macem. Tapi kok jadi hitung-hitungan? Ini bukan hitung-hitungan. Coba keliling lihat seluruh santri di Indonesia, maaf, hanya ada beberapa persen yang nggak zakat sama pesantren. Coba tanya anak kita, siapa di sini wali santri? Ada nggak wali santri di sini? Anaknya zakat fitrahnya bukan di pesantren, nggak ada. Pasti zakat fitrahnya di pesantren. Ya, kan begitu kan? Nah, Anda sekarang jadi santri, gitu loh maksudnya. Ya, Bang Haji Rusanti ya. Nah, nah. Kita sebagai anak santri, ya tentunya kita zakatnya di pesantren kita. Ya, wah gimana peraturan pemerintah, kan nggak boleh gini. Bukan kita langgar peraturan pemerintah, enggak. Allahu Akbar. Ya, cukup ya. 3.15. Yuk kita berdoa ya. Allah. Ya semuanya Bu. Ya, saya punya anak 4 di pondok, ya saya harus ngeluarin zakat di pondok. Ya. Coba perhatikan deh, yang jadi wali santri ini sekarang nih, yang anaknya nyantren, ada nggak sejarah anaknya nggak zakat di pesantren? Nggak ada, pasti zakatnya di pesantren. Nah, gitu. Nah sekarang kan Bapak Ibu udah nyantri nih, walaupun santri online. Ya tahu sendirilah zakatnya di mana. Kan begitu. Jangan keluarin peraturan. Kalau keluarin peraturan, ya beda lagi urusannya. Ya paham Bu maksudnya ya. Karena ini saya takut nanti malah saya diproses, malah saya nanti dibully lagi. Wah ini pengumpul zakat nggak benar nih. Saya bukan pengumpul zakat, bukan. Karena saya bukan amil. Tapi saya hanya menjalankan apa yang saya jalankan dulu, berapa tahun saya pesantren, selama puluhan tahun saya pesantren, di situ juga saya ngeluarin zakat. Gitu. Yuk kita berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baruh, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah
Yaqdi hajatina ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Khususan ila ruhi man ajazani. Wa khususan ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham wa ustazuna Abah Guru Sekumpul wa ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Disebutkan siapa orang yang sudah wafat yang kita sayangi banget ya. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesi kedua, siapkan air untuk ruqyah. Ribuan orang sudah membuktikan kekuatan ruqyah, jangan main-main. Apa yang kita baca ini adalah kumpulan doa-doa syifa. Apa yang kita baca ini adalah ruqyah, pengobatan. Allah yang menyembuhkan. Kita hanya ikhtiar. Penyakit apapun yang Bapak Ibu alami, penyakit apapun yang Bapak Ibu derita saat ini, bagi Allah mudah, gampang. Kenapa? Karena Allah sendiri yang beri kita penyakit. Sebagai ujian, sebagai wasilah pengangkatan dosa. Maka dari itu, yuk kita minta sama Allah agar penyakit kita diangkat. Biniatis sifat semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, angkatlah semua penyakit-penyakit saudara-saudara kami ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, angkatlah semuanya penyakit mereka semua ya Allah. Biniatis sifat jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yang nonton, yang lewat, yang santri, yang jamaah, keluarga, siapapun Anda, kita doakan insya Allah wasilah doa-doa yang kita lantunkan, doa ruqyah yang kita lantunkan, insya Allah menjadi asbab diangkatnya penyakit-penyakit kita semua. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah, penyakit yang terlihat, penyakit yang tersembunyi, penyakit batin. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit seluruh kami, ya Allah. Dengan syafaat, syifa, mukjizat, karamah. Hisbul Yamani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wa ilyas wa baki kahiji mahijin kahji mahjuji marmahjuji marjuni wa baki aijin jajrin wa baki hamuin hajin ajirin jasi mahmajun wa nuhu wa atasamtu bika misal jin wal jism wa zati sayatin wa asmahi wa a'udzu bika min kulli ba'dhi dan baki aijin darasin wa nawarsu baki ajian sarahian audu'una ya asbat wa baki azamati ya Allah ya Allah. Ihwidni min jamil bala wal afa. Wabiki Isa Musa wabiki Idris wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayah wa la nihayah wa tasamtu bi amsil jin wa bisirki wa tasayyi. Ya gata mustagisa bisadi. Ya man laisa kamisa wa sami wa ya ni'mal maula wa ya ni'mal. Iya saya sunur ya falut nur wa kida Allah zil Allahumma salli. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqa allati khuliqa ayyasaqallahu bil falakasi falillah. Wa yurku bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi bin ummatika semuanya ya Allah. Min syarri wajhil waswanul jin barusul jisami ma. Semua penyakit yang ada di tubuhnya bihaqqillah bi rahmatika. Minal abdi zalil asyad. Ilal malikil kabir jabbar qahar ghafir la ilaha illa rabbi anni masnad wa anta. Rabbi anni masnad. Inna ma yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya bad. Fasayakfikahumullah wa fasayakfikahumullah. Unazila mutafarikatan. Ukhruj yadullah, khruj yadullah, ukhruj yadullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Yuk, terakhir singkat ya. Kita minta sama Allah, hutang lunas, rezeki mengalir, kerjaan lancar, hajat terkabulkan, proyek-proyek goal semua. Ya Allah, kabul ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wa min fadlika.
Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jazzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqal wal afaf. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk seluruh santri baca doa ini agar Allah berikan kita rezeki setiap hari. Ada aja min haitsu la yahtasib. Wabil khairi ya fataw fataw bil huda wal rizqi razaqul musahila. Wabil khairi ya fataw fataw bil huda wal rizqi razaq. Wabil khairi ya fataw fataw bil huda wal rizqi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, berikanlah kami kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, kaya iman ya Allah. Jadikanlah kami kaya tajir itu. Tunaikanlah seluruh hajat-hajat kami semua ya Allah. Hajat-hajat kami semua ya Allah. Khususun hajati wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah istajib doa bi qabul qadi hajat. Bapak Ibu, sampai ketemu di 05.15 Jantung Al-Waqiah. Istiqomah selalu ya. Banyakin istighfar ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lepas ya Al-Quran, Al-Qurannya, tilawah.